pertemuan kelompok kali ini. Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke, pada pertemuan kali ini kita masuk di modul ekonomi. Masih kelanjutan dari yang kemarin, Bapak Ibu. Kita masih tentang memulai usaha. Beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang langkah-langkah atau dari usaha. Ada yang masih ingat nggak? Kita kemarin pembahasan yang lalu sudah membahas tentang. Coba Ibu Dianti, merencanakan keuangan usaha. merencanakan keuangan usaha. Iya benar. Bapak Mapot masih ingat? Identifikasi ide usaha. Identifikasi ide usaha, merencanakan keuangan usaha. Satu lagi ada yang ingat? Mengembangkan dan menilai ide usaha. Iya, mengembangkan dan menilai ide usaha. Ya, kemarin kita sudah bahas semuanya ya. Dari identifikasi ide usaha, terus ada kelayakan usaha, menilai kelayakan usaha. Terus yang terakhir kemarin kita sudah membahas tentang merencanakan. Apa Ibu? Merencanakan usaha. Iya. Merencanakan usaha. Merencanakan usaha keuangan keluarga. Benar ya. Semuanya sudah kita buka kemarin ya, poin-poinnya ya. Nah, pada poin sekarang kita akan membahas tentang perencanaan usahanya atau pemasaran usahanya. Bagaimana usaha itu akan dilakukan, pemasarannya seperti apa, nanti akan kita bahas. Tapi sebelumnya kita lakukan ice breaking dulu biar kita lebih semangat lagi. Oke? Masih ingat nggak tepuk P2K2 nya? Masih ingat? Enggak ya? Oke. Jadi kita biar menggugah semangat kita dalam pertemuan kelompok ini, kita akan melakukan ice breaking. Ice breakingnya yaitu tepuk P2K2. Jadi seperti ini tepuknya. Nanti silahkan Ibu praktekkan ya. Tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Pas keluarga agak centil dikit ya. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa ya. Nanti saya pandu. Silakan berdiri. Oke. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Kurang centil Pak Mapotnya. Sekali lagi ya, coba ya. Yuk, 1, 2, 3. Tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke, terima kasih, silakan duduk ya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Biar semangat kita makin menggelora di siang ini. Panas-panas pasti ngantuk ya. Jadi biar lebih semangat lagi kita melakukan ice breaking. Bapak itu sebagai intermezzo. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perencanaan semangat. Baik, dalam pada pertemuan kelompok ini, pada pertemuan kelompok kali ini kita akan membahas tentang merencanakan pemasaran. Merencanakan pemasaran sebenarnya banyak yang sudah, kalau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari banyak ya yang sudah tahu. Tapi kita akan membahasnya lebih dalam lagi di sini Bapak Ibu. Jadi ada 4 poin utama dalam perencanaan pemasaran. Yang pertama itu barang, kedua harga, yang ketiga itu lokasi, dan yang keempat itu promosi. Seperti apa 4 poin utama dalam perencanaan pemasaran nanti akan kita bahas. Tapi sebelumnya kita akan melakukan pembagian kelompok untuk melakukan diskusi. Di sini ada kelompoknya Ibu Dianti dan Bapak Mapot. Saya ada beberapa kertas yang perlu dirangkai kata-katanya. Nanti saya minta tolong ke Bapak dan Ibu untuk melakukannya, merangkai katanya biar lebih tepat. Oke?
Siap ya? Oke. Kelompok yang pertama Ibu Dianti, silahkan dipegang semuanya. Iya. Yang kedua ada Bapak Mahfud. Nah, kita bahas dua pembahasan dulu, baru kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Nah, silahkan dibuka. Kira-kira dari 4 gulungan kertas itu kata seperti apa yang bisa dirangkai? Udah siap? Bisa ditempelkan di pelicot kita satu persatu. Silakan. Agak minggir. Iya. Iya. Silahkan duduk. Terima kasih Ibu Dianti. Oke, rangkaian kata dari Ibu Dianti seperti itu. Mungkin langsung dulu Bapak Mahfud untuk merangkai katanya yang kedua. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Kita sudah selesai dalam rangkai kata ya. Ada 4 poin seperti yang saya katakan tadi. Ada barang, ada harga, ada lokasi, dan ada promosi. Kita lihat satu persatu rangkaian katanya. Yang pertama, pastikan barang dagangan bermutu baik. Promosikan barang dagangan setiap saat. Nah, ini 4 rangkaian kata yang akan kita bahas kali ini ya. Dari keempatnya akan kita bahas di chat selanjutnya. Sama ya, kita akan bahas. Yang pertama, pastikan barang dagangan bermutu baik. Ada apa saja di sini, Ibu? Jenis barang yang akan Iya, jenis barang yang akan dijual ya bermutu baik. Yang kedua, kualitas barang yang dicari, sama ya, tetap ya yang lebih baik. Kualitas barang yang umumnya dijual, jangan yang enggak umumnya dijual. Kualitas barang yang akan dijual sesuai dengan yang dicari pelanggan, lebih baik dibandingkan kualitas yang umumnya dijual. Seandainya yang tadi saya sampaikan, pelanggan butuhnya apa? Contohnya barang butuhnya sayuran, ya kita jualnya sayuran, ya kan? Terus kualitasnya juga lebih baik sama yang lainnya. Nah, itu perlu diperhatikan. Yang kedua, berikan harga murah dan bersaing. Ini yang paling ditunggu para pelanggan. Berikan harga murah dan bersaing. Yang pertama, biaya membeli bahan baku dan mengolahnya. Yang kedua,
harga jual barang sejenis umumnya. Dan yang ketiga, harga jualnya nanti bisa memberikan untung, bisa bersaing. Contohnya apa Ibu? Bapak. Contohnya kita jualan ikan. Sebelah kita jualan ikan. Ya kualitas kita diperbaiki, harganya juga atau disamakan boleh, tapi jangan sampai tinggi. Jadi berikan harga murah dan bersaing. Kalau bisa lebih sedikit ke bawah dari yang lainnya. Terus cari lokasi berjualan yang strategis. Cari lokasi berjualan yang strategis. Yang pertama, lokasi penjualan mudah dijangkau. Mudah dijangkau. Biaya transportasi ke tempat penjualan tidak memberatkan. Banyak calon pelanggan di tempat penjualan dan tempat penjualan cukup bersih. Contohnya tadi kalau kita menjual ikan tapi tempatnya jorok, kan orang-orang nggak mau ya. Benar ya. Terus kita mau jual ikan tapi lokasinya nggak ada orang sama sekali, kan nggak bisa ya. Jadi perlu dipertimbangkan itu juga, lokasi juga, apakah di situ banyak calon pembelinya atau enggak. Terus biaya transportasinya juga diperhitungkan. Jangan sampai lebih tinggi biaya transportasinya daripada harga jualnya. Terus yang terakhir, kita membicarakan tentang promosikan barang dagangan setiap saat. Ini yang paling penting, promosikan. Kalau banyakkan di era sekarang kita menggunakan kayak Facebook, laman IG ya, itu bisa dipakai. Jadi bisa menggunakan media elektronik, bisa menggunakan selebaran atau modul brosur-brosur yang mungkin menarik untuk minat orang membelinya. Terus berikan diskon, diskon itu yang paling dicari orang. Beli satu gratis satu. Jadi dari rencana pemasaran yang tadi kita membahas tentang pastikan barang dagangan bermutu baik, berikan harga murah dan bersaing, cari lokasi penjualan yang strategis, dan promosikan barang dagangan yang setiap saat. Nah, dari sini kemarin kita juga sudah nonton film ya, Bu Lili ya yang jualan ikan kemarin. Nah, kalau lihat dari rencana pemasaran yang sudah kita bahas ini, apa yang membuat Ibu Lili itu menjadi kurang dalam pemasarannya? Coba Ibu Dianti. Kurangnya pelaksanaan tentang usaha yang dilakukan. Iya, kurangnya perencanaan usaha yang dilakukan ya, benar. Karena Ibu Lili terlalu buru-buru kemarin, jadi dia kurang dalam perencanaan usahanya dan akhirnya semuanya hilang, bahkan modal usahanya hilang, ya kan? Habis. Nah, jadi memang perlu dan penting rencana pemasaran ini. Jadi Ibu, rencana pemasaran yang matang itu akan menjauhi kita dari kerugian. Nah, itu yang penting. Nah, dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan atau cukup? Cukup ya. Oke, kalau sudah cukup, nanti kalau seandainya di pertemuan berikutnya saya akan tanyakan ibu-ibu yang sudah membuka usaha, apakah rencana pemasarannya sudah tepat seperti ini atau belum? Nanti akan saya tanya. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang pengelolaan usaha, yang mana juga perlu kita merencanakan dengan matang dalam pengelolaan usahanya. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.